Tuhan kita. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik. Anugerahnya selama-lamanya buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh datang di hadirat-Mu Tuhan, membawa setiap pujian penyembahan kami, membawa hati kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, membawa hidup kami di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bersyukur kepadamu, anugerah-Mu lebih dari segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur atas setiap kebaikan demi kebaikan Tuhan yang boleh kami terima tiap-tiap hari Tuhan. Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan, di hadapan-Mu Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Kiaralah namasyi, kiaralah namasyi. Tiada tempat yang aman selain bersama-Mu Tuhan. Kiaralah namasyi. Haleluya. 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 Kiaralah namasyi. Kiananana. Haleluya. Hati kami bersyukur, jiwa kami bersyukur, sebab Engkau baik, sebab Engkau baik. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu, hanya Kau saja, hanya Kau saja. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami memuja-Mu, sebab Engkau layak, sebab Engkau layak. Terima segala pujian, terima segala glory, terima segala penyembahan dari hati kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Engkau baik, Engkau baik selama-lamanya. Engkau baik bagi kami, tak seorang pun dapat gantikan Engkau. Hanya Kau saja, hanya Kau saja. Terima kasih, kami bersyukur. Kiaralah namasyi, kiaralah namasyi, kiaralah namasyi. Hati kami limpah dengan ucapan syukur hanya kepadamu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Bapakku, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Bawa kami Tuhan masuk hadirat-Mu, nikmati hadirat-Mu, nikmati lawatan-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Kiaralah namasyi, kiaralah namasyi. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu di
hidup kami. Kiaralana masikinanana. Haleluya. Biar setiap kami boleh menikmati Engkau pagi hari ini Tuhan. Boleh merasakan hadirat-Mu di tempat ini. Boleh merasakan lawatan-Mu atas setiap kami pagi hari ini Tuhan. Kiaralana masiki. Amin Tuhan. Kami membawa hati kami membawa hidup kami. Dan kami mau katakan hati kami terbuka kepadamu Tuhan. Hati kami terbuka kepadamu Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiaralana masiki. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu sungguh mulia Tuhan. Amin Tuhan. Tidak ada pribadi yang lain seperti Engkau Tuhan, yang mengasihi kami tanpa syarat Bapa. Terima kasih Tuhan. Kiaralana masiki, kiaralana masyande. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Engkau Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Amin Tuhan. Haleluya Tuhan. Kasih Tuhan tidak bersyarat atas setiap kami Bapa. Kasih Tuhan tak bersyarat. Amin Tuhan. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Engkau Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Engkau Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih.
persembahkan hanya kepadamu Tuhan. Segenap hati kami, segenap rindu kami mau persembahkan hanya kepadamu. Haleluya, kami butuh Engkau, kami memerlukan Engkau. Tak dapat kami berjalan sendirian, sebab Engkau kekuatan, sebab Engkau pengharapan, gunung batu kami, tempat perlindungan. Padamu kami menang, padamu kami buat. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kau puaskan setiap kami dengan hadir-Mu, dengan lawatanmu. Terima kasih Yesus, sungguh kami bersyukur memiliki Engkau dalam hidup kami. Takkan kami lepaskan, terus berjalan bersamamu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin Tuhan. Kasih-Mu cukup bagi kami Tuhan, anugerah-Mu cukup bagi kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tiap-tiap hari Tuhan, kami mau bawa setiap pujian kami mau bawa setiap ucapan syukur kami mau bawa penyembahan kami hanya kepada Engkau saja Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, di dalam Engkau ada pengharapan Tuhan, di dalam Engkau ada sukacita, di dalam Engkau ada damai sejahtera Tuhan. Sukacita Tuhan limpahkan atas setiap kami Tuhan, sebab Tuhan sudah membebaskan setiap kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih untuk hadir-Mu di hidup kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan, bahwa kami semakin taat, bahwa kami semakin setia Tuhan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bersyukur karena Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiara lana masyi, kiara lana masyande, kiara lana masyi kapa syi, kiara lana masyande. Kami mau terus memuji-Mu, kami mau terus menyembah-Mu seumur hidup kami Tuhan, sampai Tuhan selesai dengan setiap kami Tuhan. Kau dapati setiap kami setia, Kau dapati setiap kami taat di hadapan Tuhan, mengerjakan, melakukan kebenaran firman Tuhan yang menjadi tuntunan hidup kami, yang menjadi penerang dalam hidup kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Diberkati setiap kami jemaat Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Pagi hari ini di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing, Tuhan memberkati setiap kami, Tuhan melawat setiap kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami sepakat pagi hari ini Tuhan, yang lemah kami berkata kami kuat, yang sakit kami berkata kami sembuh, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang kekurangan iman kami katakan kami memperoleh hikmat di dalam Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bersyukur karena Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Siapkan setiap hati kami untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya Tuhan. Sama-sama kita boleh katakan amin. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Sebelum kita masuk ke pujian berikutnya, yang belum salam boleh saya kasih kesempatan untuk kasih salam kiri dan kanannya. Kita mau angkat pujian, sukacita telah Tuhan berikan atas setiap kita, karena Tuhan sudah membebaskan setiap kita, Tuhan sudah menggantikan setiap duka cita kita menjadi sukacita. Amin. Amin.
Puji nama Tuhan, kita sudah terima keselamatan dari Tuhan. Mari kita bersuka cita, terus antusias. Amin. Amin. Belum capek ya? Belum. Semangat. Tepuk Yesus. Sekali lagi, tepuk Yesus. 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 Yes, beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Lebih dahsyat lagi bagi Allah kita. Kami mau terima keselamatan daripada Allah. Amin. Dengan cara yang
Silakan duduk. Terima kasih Tuhan, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami pergi, tanda mujizat itu menyertai setiap kami Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hanya kepada Engkau saja Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya Tuhan. Kiaralah nama Syi, kiaralah nama Syandi. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Haleluya Tuhan. Kiaralah nama Syi, kiaralah nama Syandi. Hati setiap kami Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin Tuhan. Kiaralah nama Syi, kiaralah nama Syandi. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Amin Tuhan. Haleluya. Dalamnya kasih-Mu Bapa. Amin Tuhan. Pengorbanan yang termulia selamatkanku.
ya Tuhan. Kami datang kepadamu ya Allah kami, kepada Tuhan yang kami kenal, Tuhan kami yang hidup. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau ya Tuhan. Mulialah namamu, bagimu hormat, syukur, sembah, pengagungan. Kau layak terima Yesus. Halalalamo, halalalama, syarabarabarabarama, nama syekarama, halalalalalalala. Oh haleluya. Alama syekar, haleluya. Alama kasih. Bapak terima kasih. Kami mengucap syukur kami diberi kesempatan untuk kami bersama-sama beribadah Tuhan, untuk kami bersekutu dengan Tuhan, dengan saudara-saudari kami di tempat ini, juga saudara-saudari kami yang ada di rumah. Satu kerinduan kami yang sama agar sungguh kami mendapati hati-Mu ya Tuhan, kerinduan-Mu Tuhan yang sungguh menjamah kami, melawat kami. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan, Tuhan nyatakan atas setiap kami. Apa yang menjadi rahasia-Mu Tuhan, Kau singkapkan atas kami. Karena kami percaya Tuhan rindu berperkara dengan kami. Kami anak-anak-Mu, kami ahli waris-Mu, milik kepunyaan Tuhan. Tiada satu yang tersembunyi yang tidak disampaikan atas kami. Kami dibangun setiap saat, setiap waktu, untuk kami menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau dengar firman-Mu berkuasa atas kami. Tuhan bukakan, singkapkan Tuhan atas kami kerinduan hati-Mu. Berkati setiap kami yang boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu ya Tuhan boleh mengajari kami bersama-sama, menyingkapkan atas kami masing-masing apa yang menjadi kerinduan Tuhan melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya roh yang lemah lembut, hati yang taat, hati yang siap Tuhan untuk mendengar firman Tuhan sediakan bagi kami dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji Engkau Bapa kami yang hidup, bagimu hormat, pujian, kemuliaan, kuasa, masyur, syukur dan sembah. Kamu dengar firman-Mu, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu, apa kabarnya? Bank Mandiri luar biasa katanya. Puji nama Tuhan, hari ini saya diberi kepercayaan begitu ya oleh Bapak Gembala untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan ini satu ya, mohon maaf saya tidak punya PowerPoint-nya. Saya sedang belajar dengan tab ini gitu ya. Karena laptop di rumah itu rusak, ada 2 laptop itu rusak gitu, belum diperbaiki. Mungkin laptopnya sudah terlalu jadul, rencana mau beli tapi uangnya masih belum cukup untuk beli gitu ya, yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi coba-coba ngedit pakai tab, waduh lama minta ampun, luar biasa gitu ya saudara. Tapi puji nama Tuhan gitu ya. Hari ini saya akan membawakan topik dari Bandung Pusat, melakukan firman Tuhan gitu ya. Mungkin kalau kalau kemarin-kemarin saya tidak mengalami ini, saya akan tertuduh begitu untuk menyampaikan kebenaran firman ini. Karena sudah seberapa jauhkah saya melakukan firman Tuhan, atau saya cuman jadi pendengar saja tapi tidak menjadi pelaku gitu ya. Tapi saya bersyukur waktu kami PA ada satu jaminan bahwa setiap orang yang hidupnya diserahkan kepada Tuhan, dia tidak lagi menjadi hamba dosa, tapi dia menjadi hamba kebenaran. Jadi kalau kita namanya hamba kebenaran, setiap saat, setiap waktu yang saya percaya bahwa hidup saya akan melakukan kebenaran, walaupun daging saya menginginkan dosa gitu.
Tapi selalu kebenaran itu mengingatkan saya, ayo lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Dan saya bersyukur bahwa roh yang Tuhan berikan atas hidup saya, roh yang membawa saya kepada kebenaran dan kebenaran hari lepas hari. Puji nama Tuhan. Dan itu membuat saya, wah saya menang gitu. Wah saya sudah ditebus, wah saya punya jaminan atas itu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya kita anak-anak Tuhan, kita orang-orang yang dibawa Tuhan untuk kita menjadi alat Tuhan yang luar biasa di muka bumi ini. Ya, hari ini kita akan belajar tentang melakukan firman Tuhan. Kita buka dulu di Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. 19 sampai 25 ya, Bapak Ibu ya. Saya akan bacakan untuk kita. Yakobus 1 ayat 19 sampai 25. Hai saudara-saudaraku yang sudah ketemu, amin. Amin. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin. Ya, firman Tuhan katakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ya, firman Tuhan katakan seperti itu. Hendaklah kita menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Gitu. Ya, firman Tuhan katakan hari-hari ini hari-hari yang semakin jahat. Banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan untuk memuaskan hawa nafsunya, memuaskan telinganya begitu. Begitu berapa banyak orang-orang yang pengen dengar khotbah yang menyenangkan, khotbah yang sesuai kebutuhan, khotbah yang wah berkat gitu ya. Banyak ya begitu ya, banyak begitu. Banyak orang yang cerita kalau kamu begini kamu akan begini begitu. Ya benar, janji Tuhan seperti itu. Ya. Janji Tuhan seperti itu atas hidup kita. Banyak perkara, banyak hal yang Tuhan bawa kita untuk kita boleh mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi bukan saja cuma mengerti, tapi kita jadi pelaku gitu ya, jadi pelaku firman Tuhan. Karena di Yakobus 2 ayat 26 bahwa iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati, firman Tuhan bilang gitu. Yakobus 2 ayat 26 ya. 26 ayat 2 ya. 2 ayat 26 2 ayat 26 gitu ya. Yakobus 2 ayat 26 bahwa sebab tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati gitu ya. Sebab tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Firman Tuhan bilang begitu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kalau Tuhan beberapa 1 bulan ini mengajarkan kita tentang bagaimana kita mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi, hari ini kita belajar tentang bagaimana bahwa kita bukan saja menjadi pelaku firman Tuhan, tapi kita juga bukan saja pendengar gitu, tapi juga sebagai pelaku firman Tuhan. Ya, kita punya kemampuan untuk memegang dan melakukan firman. Ini sudah masuk yang kedua nih. Kita buka di Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27. Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27 saya akan bacakan Bapak Ibu ya. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat.
Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi saat kita lahir baru, Tuhan sudah kasih roh itu dalam hidup kita. Roh itu yang memampukan kita untuk kita hidup dalam ketetapan-ketetapan Tuhan. Kita hidup dan kita pegang peraturan-peraturan yang daripada Tuhan. Ya. Di Roma ayat 16 ayat 6 15 sampai 18 saya akan bacakan. Jadi bagaimana apabila kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-sekali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun kepada ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah merendahkan diri dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, itu jaminan. Buat saya pribadi, kalau saya bisa berdiri hari ini di sini, itu jaminan daripada Tuhan saat kita lahir baru, kita terima Tuhan. Di Yehezkiel katakan bahwa Tuhan akan memperbaharui hati kita. Tuhan akan memberikan hati yang baru, roh yang baru dalam batin kita, menjauhkan tubuh dan hati yang keras. Dan kuberikan kepada hati yang taat, firman Tuhan katakan ya. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan. Saat kita lahir baru, kita terima Tuhan, janji Tuhan itu berlaku atas hidup kita. Ya, di Roma tadi dikatakan bahwa saat kita hidup dalam Tuhan, kita lahir baru, kita menikmati Tuhan. Kita tidak lagi hidup sebagai hamba dosa, kita hidup sebagai hamba kebenaran. Dan saya percaya atas orang-orang yang sudah lahir baru mengenal Tuhan, hari lepas hari, niat hatinya, keinginan hatinya, kecenderungan hatinya melakukan firman Tuhan. Amin. Ya, saudara, saya percaya saat kita melakukan yang bukan daripada Tuhan, ada hati yang mengatakan itu salah. Ya, ada roh yang mengingatkan kita, bukan seperti itu. Ya. Jadi di sini dikatakan di Roma bahwa di mana tadi ya? Di Yakobus katakan, "Hai saudara-saudaraku yang kasih, ingatlah setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata." Ya, saya belajar seperti ini, Bapak Ibu ya. Kalau misal hubungan suami istri, kita melihat istri salah, saya tidak mau menyerang langsung, karena saya percaya perkataan pertama itu akan sangat menyakitkan. Tenang, perkataan kedua akan lebih lembut daripada perkataan pertama, gitu ya. Saudara, apa yang langsung keluar dari mulut, langsung keluar dari respon kita, itu lebih akan menyakitkan, gitu ya. Saudara akan lebih mungkin menghujat apa, ya begitu. Kita harus belajar gitu, belajar. Ya, tidak kita mendengar firman Tuhan, "Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu." Tapi tiba-tiba kita diserang perkataan langsung keluar, puas gitu ya. Banyak hal yang seperti itu. Dan kalau saya belajar, saya mau diam dulu, walaupun di sini bergemuruh, saya belajar gitu ya. Sampai hari ini saya belajar. Saudara, saya cerita sedikit. Saya sedang membangun, ada 2 kamar baru di belakang rumah, itu kos-kosan, dan itu masih 50%. Upahnya sisa 500.000. Kemarin ada istri tukang datang gitu, dia bilang, "Benar Pak, itu habis upahnya?" "Ya benar." "So, Bapak percaya?" Saya bilang, "Saya percaya Tuhan, bukan percaya dia." Tapi saya tidak takut, saya bilang gitu ya. Saya tidak takut. Saya mau lihat tanggung jawabnya. Dan saya bilang, saya siap ditipu. Saya siap ditipu gitu. Nah, saya percaya kepada Tuhan. Saya percaya bahwa perlindungan pemeliharaan Tuhan itu nyata dan sempurna. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kondisi buruk apapun, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan ada dalam hidup kita. Tuhan peduli dengan kita. Ada satu pujian yang saya senang beberapa hari ini dan saya sering nyanyikan di kantor. Nah, kalau di sini saya jadi lupa lagunya.
Ku kan bernyanyi sampai hatiku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Dan saya merasa saya begitu ya. Kalau saya menyembah sampai saya dapatin ada sesuatu yang akhirnya saya cuman sama Tuhan gitu. Saya ngalamin saya cuman duduk berdua dengan Tuhan. Waktu saya datang tuh banyak pikiran sana sini ini itu ini. Ya, tapi waktu saya menyanyi, menyembah sampai saya ketemu saya cuman dengan Tuhan berdua. Dan merasakan, ya ini Tuhan. Dan ku kan bernyanyi sampai hatiku percaya, sampai hatiku mendengar. Ya, luar biasa Tuhan kita ya. Jadi saya percaya setiap kita akan mengalami Tuhan kalau kita mau dengar firman Tuhan dan bukan sekedar dengar tapi kita hidup di dalamnya gitu. Kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ya, sampai hari ini saya belajar gitu ya. Belajar untuk menjadi pelaku firman Tuhan walaupun terseok-seok ya saudara ya. Saya mau jadi berkat, jadi teladan gitu ya. Walaupun terkadang saya terbawa gitu ya kepada emosi kedagingan, tapi saya percaya Tuhan membawa saya terus kepada kebenaran-kebenaran Tuhan. Dan saya percaya juga itu akan terjadi untuk setiap kita masing-masing. Ya, selanjutnya yang ketiga, melakukan firman Tuhan dengan taat sebagai suatu kewajiban gitu ya. Ayat pendukungnya dari Kejadian 6 ayat 9 sampai yang dan 22. Amin. Kejadian 6 ayat 9 dan 22. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Lalu ayat 22-nya, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikian dilakukannya. Di kondisi zaman yang orang sudah tidak peduli dengan Tuhan, orang yang sudah melakukan hal-hal yang menurut Tuhan jahat gitu ya. Tapi Tuhan dapati Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Luar biasa gitu ya. Bisa berdiri di tengah-tengah orang yang ada 100 orang, hanya ada 1 orang gitu ya. Ini ada misalnya ada 1000 orang, cuma ada 1 orang yang benar-benar mau berdiri di hadapan Tuhan. Padahal firman Tuhan bilang begini, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saya nggak percaya kalau Nuh tidak bergaul dengan tetangganya gitu ya. Atau Nuh cuma berdiam diri di rumah, tidak melakukan apa-apa. Nanti kalau saya keluar, saya akan sama seperti mereka. Nuh tidak begitu mungkin ya. Mungkin Nuh juga ikut gotong royong di tetangga gitu ya. Ikut nebas-nebas rumput lah waktu itu gitu ya. Ya. Saya nggak pernah gotong royong dengan tetangga nebas-nebas rumput. Karena kalau kami berkumpul, kami cuma cerita gitu. Kerjanya cerita aja gitu ya. Cerita dengan tetangga itu seru ya Bapak Ibu. Ya. Nah, tetapi Nuh tetap mempertahankan kepercayaannya kepada Tuhan di tengah-tengah orang yang tidak lagi mau hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Hidupnya sesuka-suka dia. Tidak ada di zaman itu orang selain Nuh yang hidupnya benar. Firman Tuhan katakan semua melakukan kejahatan kecuali Nuh. Kecuali Nuh yang dilihat Tuhan bahwa dia benar dan hidupnya tidak bercela. Dan lagi di ayat 22 dikatakan bahwa Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikian dilakukannya. Saudara, kalau saya mungkin di zaman Nuh satu hal yang luar biasa menurut saya, kalau apalagi kalau saya kan orangnya suka menganalisa gitu ya. Udah pakai otak tuh pasti gitu ya. Kalau menganalisa kan pakai otak. Saya kalaupun naik motor saya akan menganalisa. Kira-kira lampu merah di sini berapa menit? Nanti sampai sana saya harus pakai kecepatan berapa? Sampai saya di sana pasti ketemu lampu hijau. Dan itu karena kebiasaan saya harus pakai kecepatan 80 biar sampai di sana udah lampu hijau gitu. Kalau saya kurang 60 sampai di sana lampu merah lagi gitu. Dan itu kerjaan hari-hari saya gitu ya. Kalau mau lewat mana nih lampu hijau, nanti kira-kira berapa kecepatan saya biar sampai di sana lampu hijau lagi gitu.
Nah itu hal-hal yang saya suka gitu, menganalisa segala sesuatu. Saudara, Nuh itu disuruh Tuhan bikin satu bahtera gitu ya, di tengah-tengah apa ya, tengah-tengah pulau mungkin gitu ya, atau di tengah-tengah di Kalimantan Tengah lah gitu ya, nggak ada lautnya gitu ya, bikin bahtera yang besar sekali. Dan menurut Nuh tidak akan mungkin bahtera ini bisa, kalau misalnya harus didorong ke Sungai Kahayan, itu nggak cukup, bahteranya terlalu besar daripada Sungai Kahayan gitu ya. Dan itu nggak masuk akal gitu ya, buat saya pribadi nggak masuk akal. Tapi dikatakan firman Tuhan bahwa Nuh taat tuh ya, tepat yang seperti yang diperintahkan Allah gitu, demikian dilakukannya. Ya bentuknya lah, bahan-bahannya lah, tepat dilakukan Nuh. Kalau buat kita orang awam buat apa? Bahkan banyak orang yang mengejek-ngejek Nuh. Tapi karena dia mau taat, dia menjadi orang yang mau dengar-dengaran akan Tuhan, Tuhan memperhatikan hidup Nuh yang luar biasa. Bahkan ada satu perjanjian Tuhan bahwa setelah kejadian ini tidak akan ada lagi air bah, firman Tuhan katakan seperti itu. Ya karena Nuh mau taat gitu ya. Ya Bapak Ibu. Ya kemarin kami nonton dengan anak-anak, nonton apa itu namanya, anak yang sering kita tonton, yang apa tuh Superbook. Superbook. Jadi kami nonton Superbook, sering nonton Superbook gitu ya, motor Superbook, tiap hari nonton itu. Nah pernah dengar cerita Daniel, terus Raja Darius, terus pejabat-pejabat tinggi dan wakil raja. Pejabat-pejabat tinggi dan wakil raja itu iri hati dengan Daniel, sampai mereka membuat aturan bagaimana caranya supaya Daniel ini bisa, bagaimanalah kita singkirkan gitu ya. Kalau lihat kesalahan apapun nggak ditemukan atas Daniel kecuali satu, dia menyembah Allah lain selain pada Allahnya Darius gitu ya, saudara ya. Maka diumumkanlah siapa yang menyembah Allah lain selain dari Allahnya, orang mana ya Darius itu, orang mana Kak? Raja Persia Kak. Ya. Tapi Daniel tetap bersikeras gitu ya. 3 hari dalam 1 hari berdoa di atas loteng yang jendelanya itu menghadap ke Yerusalem gitu. Dan waktu pengumuman itu pun ada dan dia mendengarkannya begitu ya. Dia tetap melakukannya begitu. Dia tetap berdoa begitu. Begitu taatnya dan luar biasanya. Dan dia menghasilkan mujizat-mujizat yang luar biasa gitu. Masuk ke gua singa, singanya tidak menerkam gitu ya. Dan Tuhan mengutus malaikatnya untuk membungkam mulut singa. Satu kebenaran yang menghasilkan satu mujizat yang luar biasa. Ya, saudara Bapak Ibu, kalau kita melakukan firman Tuhan, saya percaya bahwa hidup kita pasti akan berubah, sangat-sangat berubah gitu ya. Ya, ini hampir masuk kesimpulan sudah nih. Ya, yang keempat adalah menjadi serupa seperti Yesus. Ya, saya nggak ambil ayat ini dari Bandung Pusat gitu ya, maafkan Bang ya. Kita buka dulu di Roma 8 ayat 29-30. Amin. Roma 8 ayat 29-30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, semua juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Ya. Firman Tuhan katakan bahwa sebab orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya. Jadi kita yang dipilih, kita menjadi gambaran anak Tuhan, menjadi gambaran anaknya gitu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus menjadi sulung dari banyak saudara.
Ya, mereka yang dipanggilnya, firman Tuhan katakan mereka juga yang dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkan mereka juga yang dimuliakan. Ya, saya percaya seperti hal yang tadi, saat kita dipanggil, kita beroleh kemampuan untuk kita melakukan kebenaran. Saat kita hidup dalam kebenaran, kita beroleh kemuliaan. Saudara, satu kali Kain iri hati dengan Habel, karena persembahan Habel lebih diterima oleh Tuhan daripada Kain. Dan Tuhan sudah berkata kepada Kain, kenapa hatimu panas? Kenapa mukamu Kenapa hatimu panas? Begitu ya katanya gitu ya. Kenapa mukamu tidak berseri-seri gitu ya. Ketahuilah bahwa dosa itu mengintip di depan pintu, dia sangat menggodamu, tapi firman Tuhan katakan, tapi engkau berkuasa atasnya. Ya, kita berkuasa karena ada kebenaran atas hidup kita. Kita berkuasa atas dosa. Kita berkuasa atas pekerjaan-pekerjaan kuasa kegelapan. Hanya saja jangan beri hidup kita. Tapi Kain memilih, dia mau terima godaan itu. Dia bunuh adiknya Habel, sehingga akhirnya terjadi kutuk atas hidupnya. Ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya pribadi, saya berpikir bagaimana saya bisa melakukan firman Tuhan. Tapi waktu kami komsel waktu itu, kami bahas tentang hamba dosa dan hamba kebenaran gitu ya. Dan saya menangkap satu hal, saat saya sudah lahir baru, saya hamba kebenaran. Jadi jangan khawatir, firman Tuhan katakan tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Bagaimana kita mau hidup dalam kebenaran? Tunduk kepada Tuhan, serahkan hidup total kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan dosa itu mengintip di depan pintu, dia menggoda dan sangat menggoda. Tetapi kita berkuasa atasnya. Ya, itu pilihan. Kita mau taat atau tidak. Tapi firman Tuhan katakan kalau kita tidak taat, Tuhan tetap taat, Tuhan tetap setia. Kalau kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak mampu menyangkal, tidak akan menyangkal kesetiaannya. Ya, jadi Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini satu hal yang saya bawa dalam perenungan kita bahwa mari keputusan kita untuk terima Tuhan Yesus jangan kita sia-siakan. Ada kapasitas, ada potensi yang Tuhan berikan untuk kita hidup benar dalam Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan. Ada potensi, Tuhan kasih potensi, dan potensi itu akan keluar kalau kita mau taat, kita mau tunduk. Ya, dan saya percaya hari lepas hari, saat saya mau menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, saya memberi hidup saya kepada Tuhan, saya percaya Tuhan bawa saya pada kebenaran dan kebenaran. Walaupun itu proses menyakitkan dan tidak instan, tapi saya mau tunduk gitu ya. Tidak ada orang yang lahir baru tiba-tiba dia menjadi orang yang wow gitu ya, kuduslah Tuhan gitu ya. Itu proses. Kesalahan, keputusan apapun itu proses. Hanya hari ini mari serahkan hidup kita kepada Tuhan. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka dia akan lari padamu. Lawanlah iblis, kamu gak bisa apa-apa. Tapi kau menundukkan diri di hadapan Tuhan, saya menundukkan diri, kita semua menundukkan diri di hadapan Tuhan. Lawanlah iblis, iblis lari daripada kita. Mari serahkan hidupmu, hidup saya dan saudara dalam tangan Tuhan. Ya. Karena kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, energi kita banyak terkuras. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, ia mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hidupnya menjauh daripada Tuhan. Itu firman Tuhan. Ya, banyak janji firman Tuhan dalam Alkitab yang hari ini mungkin, ya banyak janji-janji manis juga gitu ya. Mungkin ada juga yang yang agak berat gitu ya, misalnya kamu harus melakukan begini-begini berat. Tapi untuk janji-janji manis itu seberapa jauh kita percaya? Nah, saya belajar untuk tiap hari percaya dan memperkatakannya. Ya, anak saya sedang sakit gitu ya, si Theo kemarin, hari ini sudah sehat, Hana lagi yang sakit. Karena Hana sakit, Theo ada di samping, saya bilang jangan deketin adikmu, deketin adiknya, sakit.
Giliran kakaknya, jangan deketin adekmu, dia deketinnya lagi adeknya, sakit lagi lah ya anak. Putar-putar situ nih kita nih hidup gitu. Saya bilang. Tapi saya mau memperkatakan bahwa saya mengusir semua sakit, penyakit, kelemahan tubuh, saya usir semua. Saya terima kesembuhan, saya terima segala apa yang Tuhan janjikan di kayu salib atas hidup anak saya. Dan saya mengimani itu gitu ya. Saya percaya bahwa itu akan terjadi dan akan terjadi. Ya. Ya. Seperti itu ya Bapak Ibu, saudara-saudari. Satu hal yang mari sama-sama saya bawa hari ini, bahwa dari Bandung Pusat, hamba-hamba Tuhan di sana, para penetua kita mendapati di minggu yang keempat ini, mari kita bersama-sama menjadi pelaku firman Tuhan, bukan saja jadi pendengar. Percaya potensi untuk melakukan firman itu ada dalam hidup kita, karena janji Tuhan. Kita punya potensi, dan potensi itu baru keluar kalau kita mau tunduk, taat, setia kepada Tuhan. Kita tidak bisa melakukan apapun kalau kita tidak tunduk, tidak taat, tidak setia, tidak mau dengar-dengaran akan Tuhan. Ya, itu yang saya rindu sampaikan Bapak Ibu. Saya percaya bahwa Roh Kudus akan menyampaikannya lebih lagi kepada Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, karena saya percaya Roh Kudus rindu supaya setiap kita bertumbuh kepada pengenalan akan Kristus lebih dan lebih lagi. Ya, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur akan keselamatan yang Tuhan berikan saat kami menerima Engkau sebagai Tuhan, Juru Selamat kami, menjadi Raja yang bertata atas hidup kami. Kami percaya saat kami terima Tuhan, kami terima segala janji, segala ketetapan yang Tuhan sudah berikan atas hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Dan kepercayaan dalam nama Tuhan Yesus, firman berkata, kami ini adalah hamba yang sudah merdeka, hamba kebenaran dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya setiap saat, setiap waktu Roh Kudus memimpin kami kepada kebenaran Tuhan. Kami mau tunduk, kami mau taat, kami mau melakukannya. Kami tidak mau mengandalkan Tuhan, keegoan kami, perasaan kami semata-mata. Tapi sungguh kami mau merendahkan diri kami hadapan Tuhan, mencari Engkau Tuhan, tunduk dalam hadirat-Mu. Dalam hopa kata kasih. Karena hopa kairana nahasyara, karena hopa kairana masyika. Karena kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin atas kami. Dalam aku syukur. Haleluya. Haleluya. Oh. Haleluya. Bila hari ini kita merasa bahwa kita sering jatuh dalam dosa, satu firman Tuhan katakan, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis maka dia akan lari daripadamu. Tundukkan dirimu hadapan Tuhan, tundukkan dirimu hadapan Allah. Cari Dia dengan sungguh-sungguh, temukan Dia dalam doa, temukan Dia dalam persekutuan doa bersama-sama, temukan Dia dalam firman Tuhan yang kau bacakan tiap hari. Tiada satu kuasa pun yang sanggup melawan saat hidupmu ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Ya, yes. Haleluya. Sebab kami hamba kebenaran, kami pelaku firman-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, satu hal yang saya alami hari-hari dalam bulan-bulan ini tuh, saat kami masuk dalam menara doa, ada perkara-perkara yang diubahkan dalam hidup. Kami berucap syukur karena sungguh Tuhan boleh memulihkan. Bila hari-hari ini
Ya Tuhan, kami tidak menyaksikan apa yang terjadi di tempat-tempat lain. Kami percaya Tuhan rindu untuk kami membangun diri kami, untuk kami masuk lebih dalam lagi, agar sungguh kesepakatan terjadi di tengah-tengah kami. Karena firman berkata, doa yang sepakat besar kuasanya. Doa yang sepakat mengubahkan segala sesuatu. Kami mau sepakat Tuhan, bersepakat dengan roh-Mu, bersepakat dengan jemaat-Mu, dan menikmati janji-janji yang Kau sediakan Tuhan. Engkau yang akan mendatangkan jiwa-jiwa, firman-Mu berkata. Berbondong-bondong Tuhan Kau bawa, dari timur, barat, utara, selatan Engkau sanggup bawa. Dan siapkan hati kami, jadikan kami satu dalam Tuhan, jadikan kami sehati dalam Tuhan. Kesepakatan terjadi Tuhan di gereja ini, sesuatu yang dibangun oleh roh, bukan oleh kedagingan, bukan oleh karena perasaan kami, tapi sungguh karena Tuhan menuntun kami. Terima kasih. Hadir fokus. Haleluya masyarakat. Bibakai nabu bakas. Ya ra 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 basyakarabo. Haleluya. 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 Sebab Kau yang sanggup membangun bagi kami, sebab Kau yang sanggup menutup lubang-lubangnya. Sungguh kami ada Tuhan dalam rencana-Mu. Kami mama syekara katakan syekara. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa terima kasih. Berbicara atas kami masing-masing. Tolong untuk setiap kami menikmati Engkau Tuhan. Kami hidup melakukan firman-Mu dengan penuh kerelaan Bapa dalam nama Yesus. Karena satu janji, karena satu penebusan yang luar biasa yang Kau kerjakan atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Yesus Kristus. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Yesusku, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Oh, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib Tuhan, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Bab Kau besar, bab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Yesusku, tiada seperti Engkau. Oh, bab Kau besar, ya Tuhanku. Haleluya. Oh, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar,
perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau ya Tuhan, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Bapa Kau besar ya Yesusku. Bagi-Mu ya Tuhan, tiada seperti Engkau. Tiada syarabatan mengkotok kapasitas. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada pribadi yang spesial dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar siang hari ini Tuhan. Tuhan mengingatkan kami akan perkara ini Tuhan, untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ajari kami untuk taat Tuhan, ajari kami untuk setia Tuhan, tidak berbantah-bantahan Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biarlah kami terus hidup di dalam pengenalan akan Tuhan tiap-tiap hari Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan yang mengajari kami untuk taat, Tuhan yang mengajari kami untuk setia Tuhan. Biar setiap kami Kau dapati setia Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati setiap apa yang dikerjakan. Tuhan memberkati keluarganya, Tuhan memberkati pekerjaannya Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan buat berhasil apa yang dikerjakan tangannya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berkati istri dan anak-anaknya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berkati rumah tangganya di dalam nama Yesus, boleh menjadi berkat untuk orang-orang di sekelilingnya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, sungguh kami mengucap syukur buat firman yang boleh kami dengar siang hari ini Tuhan. Sebentar kami ingin berikan persembahan kami Tuhan. Kami mau katakan Tuhan mencukupkan segala apa yang kami perlukan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tidak Tuhan biarkan kami meminta-minta Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biar kami terus mencari Tuhan sebagai sumber berkat kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Maka semua akan ditambahkan kepada kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mau katakan kami ingin memberi dengan sukacita dan ucapan syukur hanya kepada Engkau saja Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau katakan kami siap memberi siang hari ini di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Bilang kiri kanannya, ayo semakin setia. Ayo. Kita memberikan persembahan. Ada kesempatan buat kita untuk kita boleh memberikan persembahan kita siang hari ini. Betapa mulia kasih-Mu Yesus.
Ada yang baru kah siang hari ini? Pandangi kiri dan kanan, muka belakang. Belum ada ya. Tapi semuanya wajah baru, disinari dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Yang di Zoom adakah yang baru, Bang? Belum ada, puji nama Tuhan. Ya. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu, jemaat Tuhan untuk ibadah kita siang hari ini. Saya akan bacakan beberapa pengumuman. Hari ini ada pelayanan sekolah minggu di Pelamboyan jam 15. Hari Selasa ada ibadah Komsel Jekan Raya jam 18, nanti akan di-share ya tempatnya ya. Hari Kamis ada pelayanan Komsel Profesi jam 19, di-share juga tempatnya di grup masing-masing. Hari Sabtu jam 10 ada Komsel Pelajar di Teras Huma. Sabtu juga jam 17 mahasiswa di Gurame. Jam 19 ada Komsel Kereng Sahati, nanti akan di-share tempatnya. Hari Minggu ada ibadah di tempat ini jam 9 jam 9 di tempat ini, dan ibadah sekolah minggu di tempat ini juga jam 9. Setiap hari kita ada menara doa. Mari setiap kita boleh semakin setia, boleh semakin taat, untuk kita boleh bersehati, bersekutu bersama-sama dalam menara doa kita tiap-tiap hari, supaya kita semakin dikuatkan, dibangun, dan semakin luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Mari firman-Nya, melakukan kebenaran firman Tuhan, kita mau mendisiplinkan diri kita untuk kita semakin taat, semakin setia kepada Tuhan. Amin. Ada tambahan, Bang? Puji Tuhan, Shalom. Saya mau menyampaikan sedikit hal dari hasil sidang raya ya. Jadi sudah terpilih ya, sudah ditunjuk, ditetapkan ketua Sinode GKD 2024 sampai 2028 itu Bapak Penatua Timotius Chandra gitu ya. Kemudian ada 5 orang BPH, saya nggak hafal semua ya, Pak Dr. Rudi dari Jakarta, Pak Oscar dari Semarang, Pak Pendeta Daniel Cecep dari Bandung, terus maaf ada 5 nanti ya, jadi kita dukung doa. Nah, salah satunya yang paling perlu saya sampaikan saat ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan, dibilang begini, 5 itu saya gitu. Apanya yang 5? Kita akan berduplikasi menjadi 5 kali lipat. Jadi jumlah jemaat GKKD seluruh Indonesia dan bangsa-bangsa hari ini sekitar 15.000 orang, ditargetkan sampai 2048 itu ada 75.000 orang gitu. Amin. 75.000 orang. Itu dikali 5. Jadi maksud gitu. Jadi kalau bagaimana untuk mencapainya? Ya sederhananya begini, satu jiwa kita masing-masing bawa 1 orang tiap tahun. 1 orang tiap tahun, itu tahun ini bawa 2024, 2025, 2026, 2027, 2028. 1 tahun aja kita masing-masing bawa jiwa 1 orang. 2048 itu jumlah jemaat di GKKD Palangkaraya itu sekarang 69 orang menurut database, kali 5. Kita sudah memenuhi tanggung jawab. Gampang ya. 1 tahun 1. Jadi kemarin Bang Edu ya dalam doa sesi pengutusan beliau sampaikan, disuruh bawa jiwa 1 tahun 1. Aduh, malu-maluin. Masa 1 tahun ditargetkan 1 saja. Saudara, apalagi ini pendeta-pendeta ya. Pendeta-pendeta nggak bisa bawa 1 jiwa 1. Malu-maluin, keterlaluan katanya. Kata Bang Roma katanya, keterlaluan, katakan ada yang koreksi, terlalu Bang. Oh ya maaf saya, Anda lebih penggambar dandut. Jadi gitu ya. Jadi jangan lebih ingat terlalunya ya, ingat yang 5-nya itu. Saudaraku, tadi kita hari ini belajar tentang melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan jelas, lakukan amanat agung. Amin. Jadi kita bagiannya gereja ini
lakukan amanat agung, pergi jadikan semua bangsa murid Tuhan. Kalau kita tidak melakukannya, kalau kita tidak berduplikasi, kita tidak sedang melakukan amanat agung, kita tidak sedang melakukan firman Tuhan. Jadi kalau ditargetkan hanya, sebenarnya sederhana itu targetnya, kecil, hanya 5 kali aja pertumbuhan sampai 5 tahun ke depan 2048, itu kecil ya. Tetapi kalau di hati saya, di hati kita tidak ada niat untuk membawa jiwa kepada Tuhan, bayangkan kalau bilang 1 tahun 1 jiwa, sebenarnya terlalu kecil ya, terlalu kecil ya. Tapi apakah kita melihatnya hari ini ya, saya nggak mau ngajak evaluasi ke belakang, tetapi ya kita targetkan ya Bapak Ibu, mari pertumbuhan yang kesehatan rohani kita itu ditentukan bagaimana kita juga mengerjakan amanat agung itu. Amin. Dan itulah gereja tugas kita. Jadi kalau misalnya kita sadar, kita evaluasi masing-masing pribadi saja ya, apakah saya punya kerinduan untuk membawa jiwa tiap hari. Dalam 1 tahun ini berapa targetnya? Kalau misalnya belum ada kerinduan, mari doakan, mari bawa dalam pokok doa, berlapor ke pembimbing. Itu yang menjadi pokok doa utama kita di tiap PD Jumat atau di menara doa pagi. Kalau belum ada di hati ini untuk kita bawa jiwa, kita kerjakan amanat agung. Kalau sudah ada tapi belum ketemu, ayo menjadi pergumulan. Saya dan saudara-saudaraku kita semua. Ya kita, Tuhan saya mau bawa jiwa, saya mau bawa jiwa. Itu menjadi pergumulan utama untuk saya dan engkau saudara-saudariku. Amin, gitu ya. Sehingga ada target 1 tahun 1 jiwa, memang terlalu sederhana ya. Tetapi itu untuk membangkitkan di hati saya dan engkau, harus cari jiwa. Karena memang itu perintah Tuhan. Hari ini kita belajar melakukan firman Tuhan. Jadi ya mari kita akan follow up ini. Terus saudara-saudariku, ada memang diskusi, loh bang, dari misalnya kan 69 orang, kan ada bayi, ada Karen, ada Kathleen, mereka disuruh juga menduplikasi. Gak usah, jadi hitung yang dewasa aja tuh, dari SMP ke atas lah ya, saudaraku, yang penting dikali 5 gitu kan ya. Jangan bilang bayi tidak bisa bawa jiwa, jangan bilang bisa. Ada yang, ya saya nggak tahu ya, dulu Andre datang ibadah itu di lantai ditaruhnya gitu kan ya. Jadi Bapak, karena kalau taruh di kursi saya takut kami lagi serius worship terus dia goyang jatuh kan ya. Jadi di RRI waktu itu kita ibadah ya, ditaruh selimutnya baru taruh di lantai. Saya hanya menjaga diri supaya tidak lompat-lompat. Kalau saya lompat-lompat debu naik kasihan dia gitu ya. Apakah bayi kayak gitu nggak bisa bawa jiwa? Kalau misalnya saya hanya ngarang cerita ya, tapi saya nggak tahu kalau ada kejadiannya. Kalau ada orang yang datang gereja terus dia lihat, astaga, untuk ibadah cari Tuhan, sampai bayi diperlakukan kayak gitu. Terus orang jadi tergugah datang kepada Tuhan. Bayi bawa jiwa, saudara. Jangan bilang bayi nggak bisa bawa jiwa. Jadi mungkin ada si Hana, mungkin dia cuma senyum karena ada orang yang sudah susah hatinya. Aduh, anak ini senyum walaupun batuk-batuk kayak gitu kan. Tapi dia senyum kan dia. Terus dia muncul pengharapan kepada Tuhan. Bayi juga bisa bawa jiwa. Jangan bilang enggak, saudaraku. Tapi itu ya targetnya. Ayo mari kita akan doakan terus supaya di hati saya dan engkau ada amanat agung itu untuk Tuhan. Saya mau berduplikasi dari hidup saya dan juga jemaat Tuhan. Nah, kalau menurut database kita, GKD Palangkaraya itu 69 jumlahnya tahun ini ya gitu ya. Berarti akhir tahun ini itu ditambah 35 gitu ya. Gitu, tambah 35 gitu ya. Jadi 104 itu 105 gitu. Amin. Mari doakan itu perkara itu, saudaraku. Kalau tidak bertambah, artinya kita bisa menyebut dari sekarang, jangan-jangan di hati saya, di hatimu, di hati kita ini tidak ada niat untuk mengerjakan amanat agung itu. Pergi jadikan semua bangsa murid Tuhan. Gitu ya. Mari kesempatannya hari-hari ini, orang belum mengeraskan hati, ada saatnya nanti orang sudah tertutup hatinya. Hari-hari ini mari kita berdoa supaya kepadaku dan kepadamu dibukakan Tuhan mata untuk melihat ladang yang sudah menguning di sekeliling kita gitu ya. Waktu kita waspadakan perkara itu, kita bisa lihat ada teman di kantor, ada di mana, ada teman di sekolah. Mari terus menjadi pokok doa itu ya, baik di komsel-komsel juga di PA supaya hati yang mengerjakan amanat agung itu terus ada di hati saya dan engkau. Puji Tuhan, terima kasih untuk dukungannya Bapak Ibu. Saya hari kemarin ya
sudah kembali di Palangkaraya, sehat juga dalam rangka dinas ya, lancar semuanya, dan satu sukacita ya di GKKD ini kalau sidang raya penentuan ketua umum itu nggak ngotot-ngototan. Saya dengar ada sinode yang ngotot-ngototan gitu ya. Kita nggak bicarain rumah orang gitu, tapi ya para bapak itu berdoa mencari wajah Tuhan. Nah kemudian ditetapkan ini, semua menerima ya, masing-masing memang ada pilihan-pilihan kan ya, ini. Tetapi begitu ditetapkan semua bersuka cita, saling mendukung satu dengan yang lain. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bang. Ada yang mau bagi berkat? Silakan. Saya kasih waktu 5 menit. Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, mari saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadir-Mu di dalam ibadah kami. Terima kasih buat setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih buat setiap tari-tarian kami di dalam nama Yesus. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin Tuhan. Kiaralah nama syikirlah nama syaitan. Ya Tuhan. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu. Sebab aku di dalam hati-Mu, yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini di dalam hati-Mu, yang Biar kehendak-Mu kerjakanlah, biar kehendak-Mu kerjakanlah, biar kehendak-Mu kerjakanlah ya Tuhan. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami dengarkan firman-Mu hari ini untuk kami melakukan firman-Mu ya Tuhan. Engkau juga berkata bahwa jika kami tinggal di dalam Engkau, Engkau tinggal di dalam kami, maka kami pasti berbuah-buah lebat, berbuah-buah banyak ya Tuhan. Saat Engkau tinggal di dalam kami Tuhan, hati-Mu, perintah-Mu untuk mengerjakan amanat agung itu juga pasti ada di dalam kami ya Tuhan. Tuhan, siang hari ini kami diingatkan kembali ya Tuhan, bahwa Engkau perintahkan gereja-Mu, dan untuk itulah gereja-Mu masih ada hari ini di dunia ya Tuhan, untuk mengerjakan amanat agung. Karena sebelum waktunya berakhir, Engkau rindu, Engkau akan kumpulkan semua anak-anak-Mu ya Tuhan, yang hari ini Tuhan masih tinggal dalam kegelapan, masih terpenjara ya Tuhan. Dan ada gereja-Mu Tuhan yang Engkau siapkan Tuhan untuk itu. Bagian-Mu Tuhan Engkau sudah selesaikan di kayu salib ya Tuhan Yesus. Dan kini kami ada ya Tuhan, kami ada bukan hanya untuk menikmati Tuhan,
keselamatan, menikmati pelayanan-Mu Tuhan. Tetapi seperti Engkau sendiri datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Demikianlah kami, jati diri kami, demikianlah kami gereja-Mu ya Tuhan. Mari ingatkan kami ya Tuhan, bahwa kami menjadi pelayan-pelayan yang sejati, bahwa bukan melayani hanya dari mimbar, bukan melayani Tuhan hanya berdasarkan apa yang Tuhan sudah sediakan, tetapi melayani adalah melakukan firman-Mu ya Tuhan. Dan kami diingatkan hari ini Tuhan, Engkau perintahkan untuk kami pergi menjadikan semua suku bangsa murid-murid-Mu ya Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan, api amanat agung itu terus ada Tuhan, bergelora Tuhan di hati setiap kami Tuhan, murid-murid-Mu ya Tuhan Yesus, supaya sungguh kami mengakhiri tahun 2024 ini Tuhan, kami persembahkan minimal 1 jiwa Tuhan datang kepadamu ya Bapa di surga. Kami itu menjadi pokok doa kami tiap-tiap hari, itu menjadi erangan bagi kami tiap-tiap hari ya Bapa di surga. Dan kami mau setia Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah percayakan hari ini Tuhan, bersama-sama dengan kami Tuhan. Ajar kami untuk tidak menyia-nyiakan Tuhan saudara-saudari kami yang ada bersama-sama menjadi rekan-rekan sekerja Tuhan pada hari ini Tuhan. Untuk orang-orang yang Tuhan sudah percayakan untuk kami layani, untuk kami gembalakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau terus Tuhan dengar Tuhan, bahwa Engkau tinggal dalam kami Tuhan. Amanat agung perintah-Mu itu Tuhan ada dalam gereja-Mu Tuhan. Dan kami mau tinggal di dalam-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Untuk Engkau sendiri Tuhan menjadi jaminan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Mari Tuhan yang perbaharui kami Tuhan. Jadikan kami menjadi prajurit yang baik Tuhan, yang tidak memusingkan Tuhan diri kami Tuhan dengan pergumulan-pergumulan hanya terkait pribadi kami Tuhan. Tapi sungguh ajar kami Tuhan, untuk kami Tuhan Engkau bawa ya Bapa di surga, untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk tersedia bagi orang-orang Tuhan yang harus dijangkau, dilayani, dimenangkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, kami berdoa, buka hati kami, buka mata kami untuk melihat ladang-ladang yang sudah menguning di sekeliling kami Tuhan. Jauhkan dari kami keegoisan, jauhkan dari kami Tuhan untuk tinggal di zona-zona nyaman kami Tuhan. Tetapi biarlah mata kami senantiasa tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang berkorban melayani kami sampai harus mati di kayu salib Tuhan. Tidak akan tergantikan pelayanan-Mu itu ya Tuhan. Tapi ada kesempatan bagi kami Tuhan, untuk kami memberi diri Tuhan, dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan hari-hari ini. Kami mengucap syukur untuk panggilan-Mu Tuhan, penetapan-Mu dimanapun kami berada, kondisi apapun yang dimana kami berada hari-hari ini Tuhan. Kami tahu itu ladang-ladang bagi kami ya Tuhan. Bagian kami Tuhan untuk kami mengerjakan Tuhan panggilan-Mu, mengerjakan amanat agung itu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkatilah gereja ini ya Tuhan. Berkatilah umat-Mu ini ya Tuhan. Ubahkan hati kami, perbaharui setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, api yang baru mengalir dalam gereja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Ajar kami bahwa kami Tuhan untuk kami boleh sungguh-sungguh setia Tuhan di dalam pemuritan kami Tuhan. Anak-anak yang Tuhan percayakan dalam keluarga rumah tangga kami mau setia Tuhan untuk menggembalakan mereka ya Tuhan. Juga anak-anak rohani yang Tuhan percayakan bagi kami mau setia Tuhan melayani mereka, menggembalakan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami sungguh percaya dan bersuka cita oleh karena Roh Kudus yang menolong kami, yang memimpin kami. Karena Tuhan Yesus, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sesaat pun sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk semua pekerjaan, terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan usaha yang Tuhan percayakan bagi kami untuk kami kerjakan hari-hari ini. Kami tahu Tuhan itu bukan sekedar untuk kami dapat uang, dapat penghasilan, tetapi itulah ladang-ladang kami Tuhan. Kami mau Tuhan berkarya di sana Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, pelayanan Tuhan di kayu salib sempurna, paripurna ya Tuhan, sehingga kami menerima Tuhan kemerdekaan itu Tuhan. Juga kelemahan-kelemahan kami Tuhan, sakit penyakit kami sudah Engkau tebus Tuhan di kayu salib. Oleh karena itu bilur-bilur Yesus di kayu salib itu yang sudah menyembuhkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kami juga anak-anak kami Tuhan, kami berdoa jamahan Tuhan melawat mereka, menyembuhkan, menguatkan mereka dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebelum kita menutup ibadah ini, saya rindu berdoa untuk Saudari Melin yang berulang tahun hal ini. Boleh ke depan? Silakan. Ini tradisi saya. Ada yang ulang tahun juga hari ini bersamaan. Ya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami
syukur denganmu ya Bapa, oleh karena rencanamu yang dahsyat, yang indah Tuhan, di dalam yang Tuhan taruhkan Tuhan atas anak-anak-Mu. Demikian juga Tuhan untuk anak-Mu Melin ya Bapa di surga, ada rencana indah yang Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan sudah gariskan Tuhan dalam kehidupannya, bagaimana Engkau membawa dia di Palangkaraya ini ya Tuhan, bagaimana Engkau membawa dia untuk mengenal Engkau Tuhan dan rencana-rencana-Mu yang besar. Oleh karena itu Tuhan, dengan sukacita yang ada padamu ya Tuhan, mari itu Tuhan nyatakan Tuhan atas hidup saudari kami ini ya Bapa di surga, supaya sungguh dia boleh bersuka cita lebih lagi ya Tuhan, oleh karena Engkau ya Bapa di surga, Engkaulah yang menjadi kepenuhan bagi dia ya Tuhan, Engkaulah yang menjadi sumber sukacita sejati atas hidupnya ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Bapa, dalam pertambahan usianya hari ini ya Tuhan, mari tambahkan hikmat ya Tuhan, terlebih Tuhan hati yang memberi diri Tuhan untuk mengerjakan pelayanan, mengerjakan panggilan-Mu, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan baginya ya Tuhan. Terlebih kami berdoa ya Tuhan, mari Tuhan yang bukakan rahim rohani Tuhan atas saudari kami ini ya Tuhan, sehingga melalui hidupnya Tuhan dia melahirkan keturunan-keturunan rohani dan jasmani. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, berjalanlah setia dan percaya kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang menyiapkan titian, Tuhanlah yang menyiapkan jalan-jalan setapak-setapak di hadapan-Mu. Percaya karena firman-Nya pasti Tuhan sendiri yang akan melindungi-Mu, Tuhan sendiri akan mencukupkan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Bapa, karuniakan hikmat yang lebih-lebih lagi Tuhan atas saudari kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus, jadikan hidupnya berkat bagi banyak orang Tuhan, memulihkan banyak orang ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita mau terima berkat dari Allah Bapa kita. Angkat tangan-tangan kita, arahkan hati kita kepada Bapa Surgawi. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapa, kami juga mengucap syukur ya Tuhan untuk jalannya sidang raya Sinode yang ke-9 Tuhan, Sinode GKD Tuhan, oleh karena rancangan-Mu Tuhan yang dahsyat ya Bapa di surga, Engkau sudah membuat semuanya berlangsung dengan baik Tuhan, bagi kemuliaan-Mu. Kami berdoa berkat Tuhan nyata bagi kepengurusan yang lama di bawah pimpinan Pak Agus Horas ya Bapa di surga. Demikian juga kami mengucap syukur Tuhan ketetapan-Mu Tuhan atas hamba-Mu Bapak Timotius Chandra ya Bapa di surga. Tuhan yang urapi dia, bimbing hamba-Mu ini ya Tuhan, untuk membentuk Tuhan BPH ya Tuhan, untuk bekerja sampai 2028, dan biar ada kolaborasi Tuhan, kerjasama kesehatan dengan Badan Apostolik Tuhan, dengan Badan Pengawas ya Tuhan, dan BPH. Dalam nama Tuhan Yesus juga nanti penetapan pengurus-pengurus daerah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk panitia lokal di GKKD Yogyakarta, Tuhan yang berkati Pak Lukas ya Bapa di surga bersama dengan istri dan semua jemaat di sana, berkati berlimpah-limpah, sudah melayani Tuhan semua hamba-hamba-Mu dari berbagai tempat Tuhan di seluruh Indonesia dan bangsa-bangsa. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah menerima semua berkat-berkat rohani ya Bapa di surga. Waktu Engkau mengutus kami untuk menjadi saksi Kristus, oh Tuhan, Engkau tidak akan lupakan Tuhan. Engkau yang bertanggung jawab ya Tuhan. Engkau akan sediakan segala sesuatu yang kami perlukan, Engkau fasilitasi Tuhan. Oleh karena itu pada siang hari ini dengan penuh sukacita, dengan iman kami melangkah meraih menerima semua janji berkat yang Bapa sudah sediakan bagi kami. Kami terima semuanya itu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mengalir berkat-berkat sorgawi dari Allah Bapa kita Jehovah Jireh, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengalir memenuhi lumbung-lumbung-Mu dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam studimu, dalam pelayananmu, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Demikian juga semua benih yang Tuhan percayakan bagi kami untuk kami tabur, mari pimpin kami Tuhan untuk kami menabur di tempat yang Tuhan tetapkan Tuhan, dalam jumlah yang Tuhan tetapkan Tuhan, di waktu yang Tuhan tetapkan bagi kami, untuk nama Tuhan dipermuliakan lebih-lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapa, kami selesai dalam ibadah kami, sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Pimpin sertai kami dalam perjalanan Bapa, tutup bungkus dan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Tuhan rumah-Mu di tempat ini, saudara-saudari kami yang tinggal tempat ini, mari berkati, menjadi dampak dan berkat, menjadi terang Tuhan, sumber sukacita Tuhan bagi lingkungan di Manjuhan ini dan sekelilingnya. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap
bersyukur. Haleluya, sama-sama yang cinta Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yang di Zoom juga Tuhan berkati, shalom.